Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Eriandi Pratama, Brian Zaki, Farel Edra, Novi Ardila, Devina Lintang, dan Nabila Neva. Kami akan membahas tentang politik luar negeri Orde Baru. Landasan kebijakan politik luar negeri Orde Baru secara legalitas ditetapkan dalam TAP nomor 12 MPRS 1966. Menurut TAP MPRS tersebut, bahwa politik luar negeri Republik Indonesia secara keseluruhan mengabdikan diri kepada kepentingan nasional. Oleh sebab itu, maka politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif tidak dibenarkan memihak kepada salah satu blok ideologi yang ada. Sebagai wujud dari pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif pada masa Orde Baru, melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia. 2. Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. 3. Pemerkasa ASEAN. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai penjelasan di atas. Yang pertama yaitu normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia. Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia setelah diumumkan Dwi Kora oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964. Tindakan pemerintah Orde Lama ini jelas menyimpang dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia tersebut berhasil dicapai dengan ditandatangani Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966. Persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia merupakan hasil perundingan di Bangkok tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966. Perundingan dilakukan Wakil Perdana Menteri atau Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak dan Menteri Utama atau Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik. Perundingan telah menghasilkan persetujuan yang dikenal sebagai Persetujuan Bangkok. Berikut adalah foto penandatanganan normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia. Adapun persetujuan Bangkok mengandung 3 hal pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rakyat Sabah dan Sarawak akan diberi kesempatan menegaskan lagi keputusan yang telah diambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Yang kedua, kedua pemerintah menyetujui memulihkan hubungan diplomatik. Dan yang ketiga, kedua pemerintah menghentikan segala bentuk permusuhan. Baik, lanjut pada poin kedua yaitu Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno telah aktif menjadi anggota PBB, tepatnya pada 28 September tahun 1950. Seiring perkembangan, Soekarno memutuskan Indonesia untuk keluar dari organisasi dunia tersebut pada 1 Januari tahun 1965. Faktor utama keluarnya Indonesia dari PBB. Faktor utama keluarnya Indonesia dari PBB ialah diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap PBB. Seiring peralihan kekuasaan
dari Soekarno ke Soeharto pada tahun 1966, Indonesia kembali memutuskan untuk kembali ke PBB pada 28 September. Berikut adalah foto pengibaran bendera merah putih di depan gedung PBB. Dan poin yang ketiga yaitu pemerkasa ASEAN. Keaktifan Indonesia dalam hubungan luar negeri juga dibuktikan dengan terbentuknya ASEAN, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, ialah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang didasari oleh rasa setia kawan, persahabatan, dan kerjasama. Organisasi ini dibentuk pada 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik termasuk menjadi pelopor dalam terbentuknya ASEAN dengan menandatangani deklarasi Bangkok tersebut. Berikut adalah pendiri ASEAN. Yang pertama, ada Adam Malik, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia. Tun Abdul Razak, yaitu Wakil Perdana Menteri Malaysia. S. Rajaratnam, yaitu Menteri Luar Negeri Singapura. Narciso Ramos, yaitu Menteri Luar Negeri Filipina. Dan Tanat Koman, yaitu Menteri Luar Negeri Thailand. Berikut adalah foto dari tokoh-tokoh penggagas ASEAN. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.